Dalam takwil ini, sufi ini dikatakan al-masyubu bil wahmi, musamma al-aqlul ma'as, yaitu akal yang sudah tercampur baur dengan waham, bercampur baur dengan hayalan, kehendak, desire. Jadi Fir'aun itu berkuasa dibantu oleh Haman. Haman ini dibantu oleh akal pada tubuh kita, yang mana akal ini sudah bercampur baur dengan keinginan-keinginan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada video lanjutan ini kita kembali mengkontemplasikan, kembali merenungkan, kembali membaca atau iqra ataupun juga mengkaji ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ini, pada video sebelumnya kita sudah mengkaji dan mempelajari bahwa Fir'aun itu adalah nafsul amarah. Fir'aun itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, dijelaskan bahwa nafsul amarah lah ini yang berkuasa pada badan. Dan nafsul amarah ini yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia melemahkan satu golongan atau satu kelompok di antara kemampuan-kemampuan yang dimiliki manusia. Siapakah golongan dan kelompok itu pada diri kita? Kalau di dalam Al-Quran diceritakan ta'ifatan minhum itu, atau suatu kelompok di antara penduduk Mesir. Jadi wa ja'ala ahlaha, jadi itu Fir'aun menjadikan penduduk Mesir itu siya'an, menjadi berkelompok-kelompok itu, dan melemahkan satu kelompok, yaitu disebutkan bahwa yaitu melemahkan satu kelompok, yaitu secara luar atau secara eksternal, yaitu adalah bangsa Israel pada saat itu, dan menjadikan kelompok penduduk Mesir itu wa ja'ala ahlaha, menjadikan kelompok-kelompok itu syiaan, bercerai-berai, berpecah belah, sehingga kalau sesuatu itu tercerai-berai dan terpecah belah, maka nafsu amarah mudah mengontrolnya. Hal itu selaras dengan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam dunia politik. Misalnya seseorang pemimpin untuk bagaimana mudah mengontrol sesuatu, maka sesuatu itu harus dipecah dalam berbagai macam kelompok, sehingga tidak ada satu konsentrasi atau tidak ada satu kekuatan yang mendominasi. Begitu juga nafsu amarah, yaitu memecah belah yang terjadi pada diri kita, kebaikan, kecenderungan, dan segala hal, dan melemahkan satu kelompok, yaitu kelompok ruhani. Yang di sini katakan ahlul quwa ruhaniyah. Jadi nafsu amarah itu mengalahkan yang namanya keinginan seseorang untuk melakukan namanya upaya meningkatkan jiwanya melalui latihan spiritual. Maka pada saat itu wa yusabbihul abna, dan juga memenggal atau memotong ataupun juga membunuh anak-anak laki-laki, yaitu membunuh anak laki-laki artinya membunuh hal-hal yang berkenaan tentang spiritual, berkenaan tentang peningkatan kualitas jiwa, berkenaan tentang peningkatan affiliate mind atau meningkatkan pikiran, meningkatkan daya paham, meningkatkan kualitas pikiran. Jadi yang dimaksud dengan kualitas jiwa seseorang itu adalah kualitas daripada pikirannya. Orang yang jiwa ataupun juga kualitasnya pikirannya bagus,
itu ditandai seberapa pikiran itu mampu tenang dalam berbagai macam kondisi. Dikatakan bahwa jiwa yang bagus adalah jiwa yang tidak pernah basah dan juga tidak pernah kering. Jiwa apakah itu yang tidak pernah basah? Yaitu adalah ketika orang itu dipuji, maka orang itu mengetahui bahwa sesungguhnya segala sesuatu pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu pula orang itu tidak pernah kering ataupun juga tidak pernah terbakar. Maksudnya ketika seseorang mencelanya, seseorang tidak sependapat dengan pandangannya tidak diterima dan segala hal tentang dirinya direndahkan, tapi dia tetap mengerti bahwa kehidupan memang tidak selamanya sejalan dengan apa yang kita inginkan, maka orang itu memiliki kualitas jiwa ataupun juga kualitas pikiran yang bertumbuh ataupun grow up. Maka dari itu kita akan melanjutkan kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-4 sampai ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istad'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin. Yaitu kami hendak untuk memberikan ataupun mengaruniahi atas orang-orang yang ustud'ifu, orang-orang yang telah dilemahkan. Pada ayat sebelumnya, ayat ke-3, ayat ke-4, yaitu Fir'aun yastad'ifu ta'ifatan, melemahkan satu kelompok, merendahkan satu kelompok. Nah, pada video sebelumnya telah saya jelaskan, kelompok itu adalah kuah ruhaniyah atau potensi ruhani pada diri kita, dilemahkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuridu an namunna 'alal ladzina ustud'ifu, dan kami, sedangkan kami, yaitu sisi terdalam dari diri kita ataupun juga yang disebut dengan divine, yang terdalam dari diri kita atau Tuhan, yaitu mengatakan kami hendak untuk memberikan karunia kepada orang yang telah dilemahkan, yang dilemahkan oleh Firaun, yaitu kuah ruhaniyah. Fil ardi, di badan ini. Kami ingin membuat mereka berkuasa pada badan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk bagaimana kuah ruhaniyah ataupun juga potensi ruhani itulah yang berkuasa di bumi. Yang maksudnya berkuasa di bumi adalah berkuasa pada badan ini. Sufi selalu mengibaratkan bahwa bumi ini adalah badan. Bahwa perubahan yang terjadi di semesta ini tidak bisa lepas dari apa yang terjadi pada jiwa individu. Semesta ini adalah makrokosmos, individu adalah mikrokosmos. Apa yang terjadi di makrokosmos adalah cerminan yang terjadi pada mikrokosmos. Maka bagi seorang sufi, bagi seorang pesalik, selalulah yang diutamakan adalah perbaikan pada diri sendiri. Karena memperbaiki diri sendiri itu sama dengan memperbaiki seluruh semesta raya. Jikalau sebuah motor, andaikan sebuah motor masing-masing bagian diperbaiki, maka seluruh bagian motor pun juga ikut menjadi baik. Seluruh bagian-bagian daripada sebuah tubuh kita, jikalau tubuh kita sakit, ada yang diperbaiki satu, maka semuanya akan ikut menjadi sehat. Akan tapi jikalau ada satu bagian tubuh kita yang sakit, maka yang lain pun juga ikut merasakannya. Seperti kita sakit gigi, maka seluruh bagian di tubuh kita akan merasakan sakit. Begitu juga semesta ini, jikalau satu bagian dari tubuh kita ini disembuhkan, maka yang lain pun juga ikut sembuh. Maka bagi para sufi selalu berkonsentrasi pada tazkiyatun nafs untuk diri sendiri, selalu berpedoman bahwa sesungguhnya yang pekerjaan kita di dunia ini adalah uplift our life atau uplift our soul, yaitu meningkatkan kematangan ataupun juga meningkatkan kualitas daripada diri kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa naj'alahum a'immatan, dan kami menjadikan mereka kelompok yang dilemahkan itu
yaitu potensi rohani yang dilemahkan oleh nafsu amarah yang disimbolkan sebagai Fir'aun, kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka orang-orang yang dilemahkan itu a'immatan, menjadi pemimpin. Jadi Al-Quran menginginkan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan potensi rohani yang ada pada diri manusia, itulah yang memimpin daripada pandangan, memimpin daripada pendengaran, memimpin daripada ucapan, memimpin dari segala perbuatan, langkah kaki, memimpin seluruh anggota tubuh. Sehingga apa? Ketika seseorang memandang sesuatu itu dengan pandangan rohania. Ketika mendengar sesuatu dengan pendengaran rohania. Salah satu misalnya pendengaran rohani adalah tidak mudah untuk begitu percaya dengan apa yang didengarkan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ini Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, suatu ucapan yang sangat indah dan sangat saya sukai, bahwa jarak antara kebenaran dan kebatilan itu jaraknya 4 jari. Bahwasanya kebenaran dan kebatilan itu jaraknya cuma 4 jari. Ada yang benar dan ada yang salah. Jarak daripada benar dan salah itu 4 jari. Jadi sekitar segini. Di manakah hal itu? Itu ada pada tubuh kita, yaitu di sini. Jarak antara telinga saya dengan mata saya itu jaraknya 4 jari. Jadi apa yang kita dengar itu harus kita cross check langsung dengan mata kita. Tidak bisa kita hanya mendengar apa kata orang tentang sesuatu, tapi kita harus buktikan, kita harus alami, dan harus betul-betul kita tanyakan langsung kepada berita tersebut kepada pelakunya. Jika ada orang yang mengatakan misalnya si A atau si B atau si C itu bla bla bla, maka itu nyampenya ke telinga. Bagaimana kita bisa mengeceknya? Maka kita harus berjarak dengan apa yang kita dengar menuju 4 jari ke depan, kita tanyakan langsung tatap muka kepada orang yang pelaku langsung. Itulah kebenaran. Begitulah orang yang dipimpin atau seseorang yang dipimpin oleh kuah rohaniah. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang dan tidak mudah untuk mengklaim ataupun tidak mudah ikut dengan apa yang mereka dengarkan, tapi mereka berani untuk mempertanyakan apa yang mereka dengarkan dari orang lain. Karena jarak antara kebenaran dan kebatilan itu jaraknya 4 jari. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan bahwasanya wa naj'alahum warisin, dan kami menjadikan mereka para kuah rohania itu, potensi rohani yang dalam diri setiap manusia, sebagai pewaris. Jadi selalu tubuh ini bagaimana selalu terus dipimpin oleh kuah rohaniah yang menjadi pewaris ataupun pengendali daripada tubuh ini. Dia melihat dengan mata cinta, dia mendengar dengan mata analisis, dan dia berbicara sesuai dengan porsinya. Kemudian dilanjutkan, wanumakinna lahum fil ardi, dan kami menempatkan posisi untuk mereka di badan ini, fil ardi, di badan, wanuriya fir'auna, dan kami memperlihatkan kepada Fir'aun, yaitu kepada nafsul amarah, wa hammam. Nanti kita lihat apa maksudnya Haman. Itu salah satu wajunudahuma, dan juga kedua tentara daripada Fir'aun dan Haman, minhum makanu yahzaru, dari apa yang mereka takutkan. Kenapa Fir'aun memecah belah? Kenapa nafsul amarah melakukan pecah belah? Ya, karena mereka takut kalau yang memimpin adalah kuah rohaniah atau rohani, yaitu kesadaran atau awareness yang ada dalam diri kita. Kalau dia yang memimpin, maka nafsu amarah tidak bisa mengendalikan tubuh ini lagi. Pandangan, penglihatan, pendengaran, gerak perbuatan, semua dipimpin oleh kesadaran
atau dipimpin oleh awareness yang disebut dalam bahasa Sanskerta Chit, yang mana kalau itu yang memimpin, itu yang mengendalikan seluruh anggota badan, maka manusia akan melihat dari sudut pandang yang lebih dalam, dari sisi terdalam, ataupun juga dari sisi kesadaran yang terdalam, atau dari sisi cinta. Kita akan memulai. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nuridu an namunna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina ustud'ifu, dan kami hendak mengaruniakan kepada orang-orang yang dilemahkan. Dilemahkan dengan apa? Bil ihana wal islal wal istimal fi a'malit tabi'iyah. Bagaimanakah? Di sini dikatakan mereka kuat ruhania itu dilemahkannya dengan bagaimana? Bagaimana potensi ruhani yang ada dalam diri kita itu dilemahkan oleh nafsul amar. Itu dikendalikan oleh nafsul amar. Nah, di sini dikatakan seluruh potensi-potensi ruhania itu, seluruh potensi-potensi kebaikan yang kita miliki, itu kita gunakan pitahsilil lazzatil bakhimiyah, yaitu untuk kita gunakan potensi ruhani itu karena dikontrol oleh nafsu amaro yang disimbolkan sebagai Fir'aun di dalam menghasilkan kelezatan bahimiyah, kelezatan-kelezatan hewan ternak. Jadi kalau kita punya potensi ruhani yang dalam, tapi kita gunakan dalam untuk menghasilkan atau mendapatkan kelezatan bahimiyah ataupun juga kelezatan hewan ternak. Wasabaiyah ataupun juga kelezatan daripada hewan buas. Wasjib bihil abna, dan juga memotong anak-anak laki-laki, yaitu apa? Memotong anak laki-laki yaitu menghancurkan potensi-potensi ruhani. Wa istihya nisa, dan menghidupkan anak-anak wanita-wanita. Apa itu simbol wanita-wanita? Yaitu segala hal yang mana berkenan tentang bisikan-bisikan ataupun juga yang mana menguatkan hawa nafsu, membangkitkan kerakusan, membangkitkan segala hal yang berkenaan tentang yang membuat kita jauh kepada potensi ruhani. Kemudian yang mana orang-orang yang dilemahkan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami ingin menyelamatkan mereka. Wa naja'alahum wa naja'alahum, kemudian wa naja'alahum a'immatan, menjadikan mereka pemimpin, yaitu ru'asa al-muqaddimin, yaitu para pemimpin daripada seluruh anggota badan. Wa naja'alahum urasa'il ardi wa mulukiha, dan kami menjadikan mereka para pewaris atau pengendali daripada bumi ini dengan apa? Bi'ibna'il fir'aun wa qaumihi, yaitu dengan menghancurkan nafsul ammaroh, yaitu menghancurkan Fir'aun yang ada pada diri kita. Nafsul ammaroh dikendalikan, maka pada saat itu awareness yang muncul. Makanya itulah yang kita sebut seseorang harus banyak-banyak meditasi ataupun juga berzikir, berholwat, beruzlah dan seterusnya, agar yang dalam itulah yang muncul menjadi awareness atau kesadaran yang ada dalam diri kita, itulah yang berkuasa. Wa numakkinna lahum fil ardi, ya kami menempatkan mereka berkuasa di dalam tubuh, yaitu para kuah ruhania. Awareness itulah yang berkuasa dalam tindakan kita. Salah satu bagaimana praktek daripada awareness, salah satunya adalah bahwa apapun gerakan kita, kita menyadari gerakan itu, menyadari gerak. Ini praktek awareness. Berbicara kita sadari apa bicara, penglihatan kita menyadari apa yang kita lihat, membaca kita menyadari apa yang kita baca. Cukup menyadari suara yang ada di alam, menyadari suara air. Cukup sadari, tidak perlu ikut dengan suara. Begitu juga kalau kita dalam kondisi kekacauan, kita menyadari kekacauan itu. Itu praktek awareness atau praktek kesadaran yang bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ngetik komputer,
Kita berikan waktu beberapa menit, kita memberikan menyadari setiap ketikan yang kita lakukan. Jari-jari kita sadari menyentuh apa, mendengar apa, kita menyadari apa yang kita dengar. Hanya menyadari, tidak lebih daripada sekedar daripada menyadari. Wa nuriyah, dan kami perlihatkan Fir'auna, kami perlihatkan kepada Fir'aun, yaitu nafsul amaro, wa Haman, dan juga Haman, yaitu akal. Jadi Haman ini simbol daripada akal. Jadi ada Fir'aun dan juga ada Haman. Jadi Fir'aun kan nafsul amaro. Nafsul amaro ini harus punya tim yang untuk bagaimana mengontrol seluruh muka bumi, yaitu mengontrol seluruh tubuh. Nah, itulah di sini dikatakan akal. Nah, inilah akal-akalan yang mana bukan akal murni. Makanya di sini dikatakan di tafsir dalam takwil ini, sufi ini dikatakan al-masyubu bil wahmi, musamma al-aqlul ma'as, yaitu akal yang sudah tercampur baur dengan waham, bercampur baur dengan hayalan, kehendak, desire. Jadi Fir'aun itu berkuasa dibantu oleh Haman. Haman ini dibantu oleh akal pada tubuh kita, yang mana akal ini sudah bercampur baur dengan keinginan-keinginan, bercampur baur dengan hayalan-hayalan, bercampur baur dengan desire, bercampur baur dengan ketamakan dan segala hal. Maka pada saat itu nafsul amarah lah yang paling kuat mengendalikan daripada kehidupan yang ada di bumi, yaitu kehidupan yang ada pada tubuh ini. Wa junudahuma, dan juga pasukan-pasukan daripada Fir'aun dan Haman. Apa itu? Al-quwa nafsaniyah, yaitu potensi-potensi nafsu, yang potensi-potensi yang ada dalam jiwa, marah, benci, dengki, hasud, dendam, semua ini potensi-potensi yang bisa lahir dari jiwa. Sehingga dengan itu Fir'aun betul-betul melakukan perpecahan. Jadi apa yang ada dalam Fir'aun yang ada di luar sana, Fir'aun juga ada di dalam sini. Ketika orang sudah dikuasai oleh Fir'aun, nafsul amaroh yang senang untuk berkuasa, Fir'aun kan senang berkuasa. Kemudian Haman, yaitu menterinya ya kalau nggak salah, yang mana dia akalnya, dia yang memikirkan, dia yang mengatur strategi. Nah, Haman ini simbol daripada akal yang sudah diberikan iming-iming, sudah diberikan nanti kamu dapat ini, nanti kamu berkuasa di sini, di sini. Nah, inilah Haman, akal yang sudah diberikan waham atau diberikan hayalan, angan-angan dan harapan-harapan. Wa junudahuma, dan juga tentara-tentara keduanya. Tentara keduanya ya, menteri punya banyak pasukan-pasukan di bawahnya, yaitulah quwa nafsaniyah, marah, benci, hasud, dengki, dendam, nggak suka, cemburu, jealous, dan seterusnya. Itulah potensi-potensi yang terdapat di jiwa. Nah, potensi-potensi ini punya satu misi, yaitu apa? Memecah belah. Nah, itulah tuh kerjaan Firaun. Wa ja'ala ahlaha syia'an, dia menjadikan penduduk daripada apa? Penduduk daripada bangsa Mesir itu terpecah belah. Maka begitu juga dengan Fir'aun, Haman, dan kaum para tentaranya itu menciptakan apa? Menciptakan perpecahan. Karena benci, dengki, hasud, marah, benci, marah, dan juga segala hal yang lainnya, memang itulah bahan bakar daripada perpecahan. Kalau ada orang benci, sulit sekali bersatu. Kalau ada orang yang iri, sulit sekali bersatu. Kecuali dalam kemunafikan. Ada orang yang penuh dendam, sulit sekali bersatu dengan orang yang lain. Ini memang adalah junudahuma, adalah tentara-tentara daripada Fir'aun dan Haman. Kemudian makanu yahzarun, dan kami akan memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan juga tentara-tentaranya, makanu yahzarun, dengan kami akan memperlihatkan apa yang mereka takuti. Nafsu amarah memiliki lawan. Lawan nafsu amarah itulah yang disebut dengan Musa. Di sini dikatakan apa itu yang mereka takuti oleh
Haman dan juga Fir'aun beserta tentara-tentaranya, yaitu zuhuri Musa al-qalbi, yaitu munculnya Musa sebagai hati. Ketika nafsu lamara berkuasa, tentara-tentaranya beserta Haman akal yang sudah dipenuhi dengan itu, muncul hati yang dalam. Maka pada saat itu Musa lah yang berkuasa. Hati yang bercokol pada kehidupan. Ketika manusia sampai pada tahap kesadaran Musa, berarti orang itu sudah sampai pada tahap kesadaran hati. Awareness-nya tinggi. Orang yang hanya mengandaskan kerakusan Fir'aun, ada akalnya iya, tapi dipakai untuk membantu Fir'aun memecah belah, itulah Haman. Kemudian muncul Musa, maka itu muncul hati. Jadi Musa adalah simbol daripada hati. Inilah singkat sedikit cerita Musa dan Fir'aun dan Haman dan beserta bala tentaranya di ayat 1 sampai 6 surah Al-Qasas. Insyaallah pada video berikutnya kita akan lanjutkan cerita ini semakin menarik. Kita akan cerita tentang ibu Musa dan juga insyaallah pada selanjutnya kita akan berbicara tentang Harun, yaitu saudara dari Musa. Ini adalah suatu cerita yang panjang, bercerita tentang hal yang berada di luar sana dan terjadi masa lalu, tapi itu masih relevan pada diri kita. Insya Allah semoga ini membawa petunjuk bagi kita, yaitu membawa kita mengerti bahwa dalam diri kita terjadi semesta yang sangat luar biasa. Shadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha mulia dan maha mengetahui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.